Melangkah di tengah pandemi, ada kalimat bijak yang selalu kami pegang. Jangan ukur hidup dari panjangnya umur, tetapi lebarnya perbuatan. Karenanya, Tugu Media Group yang masih berusia 2 tahun ingin terus berbuat. Memberi yang terbaik kepada pembaca, mitra bisnis, dan stakeholder yang terhubung dengan kami. Sebagaimana dua tagline media kami yakni merawat Malang Raya untuk tugumalang.id dan merawat Jawa Timur untuk tugujatim.id. Kami sejatinya ingin menjadi bagian dari setiap perubahan, kemajuan, serta menyeimbangkan dinamika sosial yang ada. Tentu tidak mudah mengembangkan media digital di era yang serba sulit karena pandemi. Tetapi yang wajib kami syukuri tahun lalu ketika bangsa ini mengalami resesi, kami justru terus tumbuh dan berkembang. Tentu ini semua karena kepercayaan Anda, para pembaca dan mitra bisnis kami. Sebagai wujud syukur itu, kami mengajak tim kami untuk melakukan wisata di akhir tahun. Meskipun dikemas dengan acara yang sederhana, tetapi menurut kami suatu kemewahan di tengah zaman yang sulit karena pandemi ini. Di akhir tahun 2020 kami terus melangkah, menggelar salah satu event terbesar kami yaitu haul secara virtual Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasanya dikenal dengan Gus Dur, diikuti kurang lebih 4.000 orang dari berbagai penjuru. Bisa dibilang event haul yang digelar secara virtual kami adalah salah satu pelopornya. Karena selama ini jarang sekali ada event haul yang digelar secara virtual. Event haul virtual ini dicetuskan idenya pertama kali oleh wartawan senior dan Pimpret tugujatim.id, Nurholis M.A. Basyari. Begitu banyak stakeholder yang mendukung acara ini sebagai sponsor. Di antaranya adalah Garuda Indonesia, Angkasa Pura II, Muncul, Jam Krindo, Bank Jatim, PLN, Pegadaian, dan masih banyak lagi. Event ini pun sukses dengan menghadirkan pembicara utama, Alisa Wahid sebagai koordinator jaringan Gus Durian yang juga putri dari Gus Dur. Selanjutnya, di hari pertama pada tahun 2021, kami terus melangkah dengan meresmikan kantor baru kami di Jalan Dirgantara A1 nomor 12B Sawo Jajar, Kota Malang. Peresmian kantor yang berjarak sekitar 2 km dari jantung Kota Malang itu pun menghadirkan sejumlah anak yatim piatu yang kami yakini doanya mudah sekali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada tanggal 9 Februari 2021, kantor baru kami pun sudah dikunjungi oleh pejabat Malang Raya ketika kami merayakan ulang tahun kedua Tugu Malang.id dan launching logo yang dihadiri oleh sejumlah tokoh, yakni Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Malang Sanusi, Dandim 0834 Kota Malang, Letkol Ferdian Primadona, Kapolres Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Kanwil BNI Malang Baby Lolita, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang Sugiarto Kasmuri, Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr. Aqua Dupayana, hingga sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintah Kota Malang dan pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu, puluhan karangan bunga yang dikirim oleh sejumlah klien kami seperti Wali Kota Malang, Bupati Malang, BNI Kanwil Malang, Rektor UIN Malang, Rektor Uniga, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pangdam 5 Brawijaya, Pangdam 4 Diponegoro, Direktur Utama PT Duta Anggota Rilji Venje Suwardana, CEO PT Paragon Teknologi Indonesia, dan sejumlah pejabat lain, sekitar 40 karangan bunga yang memenuhi halaman kantor kami. Ke depan, kami akan terus melangkah membangun informasi yang kredibel, positif, di tengah masifnya informasi seperti saat ini. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya nih? Apakah udah pada siap untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini? Coba dong tulis di kolom chat nih, dari 1 sampai 10 sudah semangatnya berapa nih? Ada di level berapa? Kita pengen lihat bersama-sama nih ya. Oke, boleh juga mungkin emot-emotikon yang menggambarkan terkait dengan perasaan dan kondisi saat ini ditulis juga di kolom chat, karena biar kita lebih tahu terkait dengan kondisi teman-teman kita, perasaan teman-teman kita yang ada di samping kita nih seperti apa gitu. Boleh banget ya untuk tulis dan chat di kolom komentar, kita ramaikan kesempatan pada kali ini. Oke, sepertinya sudah banyak sekali nih ya yang mengirimkan terkait dengan, ada yang 100 nih, ada yang 100, ada yang 10, bahkan sampai ada yang mengirimkan emoticon love. Oke, ayo tambah lagi, biar kita kolom chatnya ramai dan acara
pada siang hari ini, pada pagi hari ini tambah meriah lagi. Dan boleh juga kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya agar acaranya lebih dapat feel-nya, euforianya lebih dapat, dan tentunya bisa tambah kenalan dengan orang-orang, dengan teman-teman yang juga mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Boleh banget yuk, di-on-kan kameranya ya. Oke nih, masih ada beberapa yang belum meng-on-kan kameranya, dan dipersilahkan banget nih untuk teman-teman semua menghidupkan kameranya. Dan tenang aja, nanti akan ada sesi tanya jawab di mana teman-teman akan bisa untuk berinteraksi langsung bersama para narasumber kita yang super duper kece dan keren. Tentunya disiapkan pertanyaan dari sekarang. Oke ya, karena ini sepertinya sudah semakin banyak yang antusias untuk mendengar terkait dengan materinya untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, kita akan bersiap-siap untuk memulai saja. Oke, kita mulai ya. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah kecil, dan untuk itulah kita memulainya dari saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, baik dalam jasmani maupun rohani. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang masih belum berada di dalam kondisi yang sehat, kita doakan bersama semoga teman-teman tersebut dapat kembali lagi bersemangat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya sudah pastikan sih, teman-teman yang sudah bergabung di sini adalah teman-teman yang sudah memiliki jiwa penasaran yang tinggi, memiliki sifat antusias yang tinggi, dan tentunya memiliki rasa penasaran yang tinggi juga untuk mengulik lebih dalam nih terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan cara kita untuk melanjutkan beasiswa ke luar negeri. Karena kenapa? Karena sekarang kita berada dalam acara webinar seri 1 Study Abroad, Fondasi xedubroad.id, di mana acara ini akan membahas nih terkait dengan semua kerasahan dari teman-teman semua keingintahuan dari teman-teman semua terkait dengan pengen kuliah S2 di luar negeri, lalu pengen tahu apa aja terkait dengan kuliah di luar negeri, dan semua serba-serbi kuliah di negara orang. Kita semua akan membahas dan kulik abis sampai tuntas terkait dengan hal-hal tersebut, dan mungkin jika nanti teman-teman memiliki pertanyaan, boleh banget untuk disiapkan pertanyaannya dan ditanyakan ketika sesi tanya jawab nanti akan berlangsung. Oke nih, seperti yang teman-teman sudah ketahui juga sebelumnya, pada kegiatan hari ini kita memiliki 2 orang pembicara dan tentunya dengan 2 tema yang akan diusung juga. Coba tebak siapa pembicara yang pertama? Tulis di kolom chat ya. Oke, pembicara yang pertama adalah Kak Agatha, SGZ, MSc, yang membawa tema terkait dengan pursuing Master's Degree in University College London. Dan juga pembicara kedua kita ada Kak Audi SICOM dengan tema Experience Life-Changing Student Exchange in UK. Nah, pastinya sudah nggak sabar banget ya terkait dengan materi-materi yang akan dipaparkan nanti. Dan kami juga ingin mengucapkan nih terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah menyukseskan dan mendukung terjalannya acara ini dengan lancar, yaitu Paragon dan juga Tugu Jatim. Nah, berikutnya nih, kita akan menyaksikan bersama-sama terkait dengan opening speech, yang dalam hal ini akan diawali dari perwakilan Pondok Inspirasi, siapa lagi kalau bukan Kak Iis. Halo Kak Iis. Halo Kak Iis. Oke, kita akan sambungkan dulu ya sama Kak Iis. Oke, apakah sudah bisa berhubung dengan Kak? Sudah terhubung? Oke, halo Dimas. Oke, halo Kak Iis. Oke, terima kasih bagaimana Kak? Dimas. Dimas, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kak Iis gimana? Baik juga? Oh, hari ini kurang enak badan dikit sih, tapi insya Allah lebih baik. Oke, baik ya. Oke, dipersilakan kepada Kak Iis untuk menyampaikan opening speech-nya ya. Oke. Oke, terima kasih Dimas yang sudah memberi waktu kepada saya. Kemudian selamat datang teman-teman semua di acara webinar seri 1 ini. Webinar seri 1 EduBoard X Fondasi, Pondok Inspirasi. Kita
kebetulan kali ini berkolaborasi gitu. Jadi nanti akan ada webinar seri 1 dan webinar series 2 nanti di bulan Desember kayak gitu. Nah, ini banyak banget nih alhamdulillah teman-teman yang sangat antusias ya mengikuti webinar ini. Pastinya kalian penasaran banget gimana sih kehidupan di kampus di luar negeri kayak gitu ya. Gimana caranya apa namanya apply di sana, dapetin beasiswa di sana. Pastinya kalian banyak banget kan yang penasaran gitu. Jadi terima kasih kalian semua yang sudah pastinya mengikuti webinar ini. Semoga nanti dari sini kalian bisa dapetin banyak manfaat ya dari webinar ini sesuai dengan apa yang kalian harapkan di sini kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin di sini juga ada ini ya Ketua Pondok Inspirasi juga Kak Agus Haryanto nih. Halo Kak Agus. Halo Is, apa kabar? Baik. Nah ini nih Kak, banyak teman-teman nih yang ikutan. Alhamdulillah hari ini ada 93 Wow, banget ya yang ikutan, yang penasaran dengan acara webinar kita kali ini. Ada apa kolaborasi dengan Fondasi dan EduBoard ini ya tentang studi abroad di luar negeri kayak gitu. Mungkin Kak Agus bisa kasih kata-kata penyemangat nih untuk teman-teman semua. Kayak gitu Kak. oke. Terima kasih Kak Agus. Sebenarnya sudah diwakili sama Is sebetulnya ya. Sering kalah ya. Apa, Kak? Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya kepada Dimas nih. Dengerin suara Dimas tuh kayak dengerin suara apa namanya yang apa tukang yang baca iklan di TV gitu loh, kayak suara kaf gitu ya. Waduh, Mantap gitu ya. Mirip gitu ya. Suaranya itu berat banget ya gitu. Daber Dimas Daber. Luar biasa gitu ya. Terus ini udah ada Kak Prita di sini ya. Halo Kak Prita. Wow. Halo. Udah ada Kak Claudia juga, Kak Agatha. Halo Kak, terima kasih banyak sudah mau bersharing-sharing bersama kami hari ini ya Kak ya. Oke, terus kepada teman-teman ya sama seperti kayak Kak Is tadi sampaikan, ini kesempatan banget ya untuk hari ini ya. Kakak-kakak ini sudah meluangkan waktunya. Jadi nikmati prosesnya dan enjoy prosesnya dan tanyakan sepuasnya apa yang perlu teman-teman ketahui ya. Dan karena sekarang hari Minggu, teman-teman anggap ini sebagai liburan ya. Nah, makanya di belakang background saya itu saya pakai SpongeBob teman-teman ya gitu. Biar kelihatan kita tuh lagi Biar lebih happy. gimana gitu ya. Terus teman-teman yang bisa aktifkan kameranya gitu kan ya. Biar di sini nggak cuma saya sama Kak Is doang yang kelihatan muka bantal ya. Tapi Is ya lebih muka bantal ya sebetulnya gitu. Jadi kita sama-sama happy gitu, sama-sama lihat gitu ya muka teman-teman. Nah, kayak Dimas Joko tuh, Mas Dimas ya luar biasa ya. Semuanya yuk diaktifkan kameranya supaya nanti ada pemilihan muka terbantal ya, Is ya. Gitu. Jadi teman-teman silahkan dinikmati acaranya sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti ada pemilihan juga kalau nggak salah ya 5 orang nanti akan didampingi. Wow, itu luar biasa sekali teman-teman ya. Dan itu aja dari kakak mungkin. Sekali lagi selamat mengikuti acaranya, selamat kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acaranya dengan baik. Alhamdulillah hari ini juga banyak banget yang hadir ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman cari di hari ini. Oke, itu aja dari kakak dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Kak Is? Sudah? Oke, dari aku sudah cukup sih, insya Allah ini jadi penyemangat juga untuk teman-teman semua. Pokoknya selamat menikmati acaranya, semangat tim juga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah teman-teman, kita dapat 2 kali jackpot nih. Tadi udah dapat sambutan dari Kak Iis, ditambah juga sambutan dari orang keren, siapa lagi kalau bukan Kak Agus. Dan tentunya dari sambutan ini harapannya lebih mempower up lagi terkait dengan semangat dan rasa penasaran dari teman-teman semua ya. Dan tapi nggak sampai di situ, kita masih ada satu lagi nih terkait dengan opening speech dari perwakilan.id. Siapa kalau bukan Kak Prita? Halo Kak Prita. Halo Dimas. Oke, dipersilakan nih buat Kak Prita untuk menyampaikan dua patah kata bagi teman-teman semua yang ada di sini. Oke, terima kasih kepada peserta webinar series 1, kolaborasi between Fondasi dan EduBroad.id. Di hari Minggu ini, di hari yang penuh dengan biasanya kalian ngomongin waktu buat liburan atau yang lain-lain, dan anggap aja ini kegiatan
belajar sekaligus bermain gitu ya bareng-bareng sama tim edubro.id dan Pondok Inspirasi. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa menambah pengalaman kita dan mengenal lebih jauh bagaimana sih belajar studi di luar negeri, salah satunya di United Kingdom. Jadi kita juga ada pemateri kita dari Kak Agatha dan Claudia Setia Safira yang siap share banyak hal tentang pentingnya pertukaran pelajar dan mendapatkan gelar S2 di UK. Dan harapan dari kami adalah semoga semakin banyak pelajar Indonesia yang terinspirasi untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dan melalui edubro.id ini kami juga akan mendampingi kalian semua melalui beberapa proses, salah satunya diantaranya ada bimbingan interview training, kalian juga akan belajar tentang pelatihan motivation letter, CV, dan juga konsultasi jurusan dan universitas yang ingin kalian tuju. Dan semoga dengan mengikuti webinar ini nantinya, bagi para peserta yang mengikuti kegiatan webinar Series 1 and Series 2 and you also follow all the rules, kalian akan mengalami proses seleksi ya. Jadi kita akan menseleksi 5 peserta yang beruntung untuk mendapatkan bimbingan beasiswa gratis dari tim edubro.id kolaborasi bersama dengan Pondok Inspirasi. So think big and act now bersama edubro.id. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you so much untuk Kak Prita. Wah, luar biasa sekali nih. Tambah lagi ya semangatnya, tambah lagi power up-nya karena sudah dapat tiga speech, 3 semangat dari kakak-kakak sebelumnya. Dan untuk itu nih, sebelum kita berlanjut kepada sesi berikutnya, diharapkan kepada teman-teman semua, aku ingin tahu terkait dengan semangatnya sekarang udah sampai di level berapa. Dari yang tadi ada yang 8, ada yang 9, sekarang udah berapa nih? Coba dong tulis di kolom chat lagi ya, kita ramaikan, kita meriahkan terkait dengan acara ini. Oke, boleh-boleh. Kita tulis-tuliskan, waduh ada yang 1 juta, ada yang nolnya tidak terhingga, terus ada yang berapa tuh, waduh 1 miliar kayaknya. Wih, Kak Ahmad Rifki sangat bersemangat sekali ya, sampai waduh tak hingga, luar biasa. Oke deh, karena melihat semangat dan antusias dari teman-teman semua yang sudah sangat amat tinggi, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan berlanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi bersama moderator kita, Kak Imam Taufik. Halo Kak. Halo Dimas. Halo Kak Imam. Oke, gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Dimas. Semenjak Dimas nanya-nanya soal semangatnya kayak gimana gitu ya. Terus ngelihat gimana semangatnya dari peserta di sini, luar biasa banget gitu ya. Benar-benar ngedorong lagi gitu ya motivasiku di sini buat memimpin jalannya jalannya sesi utama gitu ya dari webinar study abroad gitu ya yang berkolaborasi dengan edubro.id. Oke deh, karena dari Kak Imam tampaknya sudah sangat siap dan antusias juga. Berlama-lama kita langsung serahkan acara kita pada hari ini kepada Kak Imam, moderator kita. Oke, Imam ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Dimas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. First, I want to say thank you so much for Dimas for opening this session of webinar. And gak lupa juga nih mungkin ingin berterima kasih gitu ya kepada pihak-pihak yang udah ngedukung berjalan lancarnya gitu ya webinar series pertama Study Abroad in collaboration of Fondasi and edubro.id. Dan FYI juga gitu ya teman-teman, terkait dengan webinar Study Abroad ini merupakan pertama banget gitu ya di Pondok Inspirasi gitu ya. Dan untuk seri webinar Study Abroad kali ini kita akan bekerja sama gitu ya dengan edubro.id gitu ya sebagai pematerinya seperti itu. But first of all, I want to introduce myself first. I'm Imam Taufik Hidayat as a member of Pondok Inspirasi, and here I'm interested to be a moderator of this webinar. And mungkin teman-teman karena udah pada semangat juga gitu ya, karena di sini juga udah pada hadir pemateri kita gitu ya, yang luar biasa gitu ya. Ada Kak Agatha dan juga ada Kak Audi gitu ya. Dan mungkin sedikit, mungkin operator bisa dibantu untuk ini ya. Aku pengen sedikit sapa-sapa terlebih dahulu gitu ya, apa pemateri-pemateri kita pada hari ini. Oke. Nah di sini udah ada Kak Agatha sama Kak Audi. Kak Agatha, Kak Audi gimana kabarnya? Halo Imam, baik. Okay. Alhamdulillah semuanya. Luar biasa. Sudah siap ya Kak untuk menyampaikan materinya gitu ya terkait dengan pengalaman-pengalamannya gitu ya, baik dari Kak Agatha gitu ya yang punya pengalaman kuliah di luar negeri, maupun Kak Audi gitu yang punya pengalaman di student exchange-nya selama 1 semester gitu ya di UK. Ini luar biasa banget gitu ya teman-teman gitu ya. Apalagi buat kita ya, ada mungkin teman-teman yang udah mulai nargeting gitu ya dari sejak SMP, SMA atau mungkin baru sekarang gitu ya nargetin buat ke depannya pengen study abroad gitu ya.
kayak gitu. Atau mungkin sekarang ini gitu, teman-teman yang tertarik gitu ya, pengen nyoba gitu ya, selama kuliah mungkin di universitasnya sekarang gitu ya, pengen coba buat ikutin program student exchange gitu ya. Nah, mungkin nanti bakalan teman-teman ngedengerin juga gitu ya materi dari Kak Audi kayak gitu. Nah, untuk sesinya mungkin kita akan coba mulai aja gitu ya untuk sesi yang pertama. Itu akan ada sesi opening speech yang akan disampaikan oleh Kak Agatha terlebih dahulu seperti itu, dan nanti dilanjut oleh Kak Audi gitu ya, tentang apa sih yang bakalan kita bahas gitu ya Kak, tentang webinar series pertama gitu ya, di webinar series pertama tentang study abroad ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Agatha terlebih dahulu. Ya, thank you Imam. Thank you teman-teman Pondok Inspirasi dan EduBroad yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat ciamik. Dan ternyata ini aku juga baru tahu kalau ini udah di live stream di YouTube-nya Pondok Inspirasi ya. Jadi semoga harapannya makin banyak orang yang bisa mendapatkan mungkin sedikit manfaat dari event kita hari ini. Pada hari ini aku akan sharing tentang basically my experience doing my master's degree S2 di University College London, United Kingdom. Alhamdulillah waktu itu disupport dengan beasiswa LPDP. Jadi ntar selama 15 menitan gitu aku akan share apa aja sih consideration yang teman-teman harus pertimbangkan ketika teman-teman mungkin tertarik untuk lanjut lagi kuliah ke S2. Gitu sih. Oke, siap. Ya, thank you juga Kak. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Kak Audi nih. Oke, Imam, terima kasih. Halo semuanya, teman-teman semuanya yang ada di sini. For today, I will be sharing about my experience doing study abroad in UK. Jadi aku bakalan cerita gimana step-stepsnya aku bisa study abroad di Manchester, UK di Salford University. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you Kak Agatha dan Kak Audi. Oke, nah mungkin teman-teman di sini udah pada semangat juga gitu ya, udah nggak pada sabar gitu ya buat ngedengerin apa yang bakalan disampaikan sama Kak Agatha dan Kak Audi gitu ya. Dan harapannya teman-teman juga nanti bisa aktif gitu ya bertanya. Dan ini mungkin sedikit arahan gitu ya ke depannya. Silahkan gitu kalau misalkan teman-teman mau bertanya ketika di tengah-tengah acara, mungkin silahkan aja gitu ya, mungkin bisa diketikin aja di kolom chat gitu ya, nama teman-teman, underscore universitasnya atau institusinya, terus underscore pertanyaannya gitu ya. Biar nanti kita bakalan langsung diskusiin gitu ya di sesi Q&A-nya gitu ya, teman-teman. Dan tadi juga gitu ya sempat di-spill nih, ini keren banget gitu ya. Sempat di-spill di awal sama Kak Agus dan juga sama Kak Prita tadi gitu ya. Nanti kita gitu ke depannya bakal ada program intensive intensive preparation program gitu ya buat teman-teman yang pengen gitu ya buat ke depannya ngelanjutin kuliah di luar negeri. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin bisa dimulai saja gitu ya untuk sesinya. Mungkin bisa langsung aja kepada Kak Agatha untuk memulai sesi pertamanya. Monggo Kak Agatha. Thank you, Mama. Aku coba share screen ya. Oke. Sudah muncul? Sudah, Kak. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Imam sebelumnya, perkenalkan saya Agatha. Pada kali ini I'll be delighted to share my experience what I've been doing to pursue my master's degree in the University College London, majoring clinical and public health nutrition. Mungkin di sini bahasanya akan kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia, ya tergantung aja nanti kayak gimana. Tapi slide yang aku siapin di sini adalah dalam bahasa Inggris. Sebelumnya mungkin sedikit introduction bahwa basicnya education saya adalah S1-nya di Gizi UI tahun 2012 sampai 2016, Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. That's how I got my SGZ Sarjana Gizi. Lalu lanjut S2 di tahun 2018 sampai 2019 di UK, majoring clinical and public health nutrition, the Division of Medicine, University College London, UK. Terus background scholarship yang sudah pernah saya dapatkan hingga saat ini sejak S1. Jadi ketika S1 saya mendapatkan support financial, mentally skills, itu soft skills banyak dari beasiswa-beasiswa dari Australian and New Zealand Associations, Sumitomo Corporation,
dan Women's International Club. Dan untuk S2 ke UCL atau University College London itu saya mendapatkan support dari LPDP. Untuk masalah background pekerjaan, saya ini researcher. Jadi sebelum lanjut S2 kemarin ke UK, ada gap year kalau teman-teman notice di sini ada dari 2016 sampai 2018 itu tuh saya bekerja sebagai researcher dan juga nutrition consultant. Terus setelah lulus S2 saya kerja sekarang sebagai public health nutritionist di United Nations World Food Program. Intinya Badan PBB terkait masalah gizi dan pangan dunia, kantornya di Jakarta. Ini sedikit outline yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama, why pursuing master's degree? Karena menurut saya itu merupakan pertanyaan fundamental yang harus bisa kita semua jawab sebelum kita benar-benar apply untuk S2 ataupun apply untuk beasiswanya. Jadi faktor why-nya itu harus kita jawab dulu. Terus yang kedua, kenapa saya memutuskan untuk ambil S2-nya di UCL atau University College London. Nanti juga itu bisa jadi beberapa pertimbangan yang mungkin teman-teman bisa ambil ketika menentukan kampus tujuan untuk lanjut studi. Terus yang ketiga, kenapa saya ambil jurusan yang saya ambil, yaitu Clinical and Public Health Nutrition. Itu juga bisa jadi input buat teman-teman dalam mempertimbangkan jurusan apa sih yang sebaiknya kita ambil untuk S2. Dan yang ketiga, mungkin saya akan sedikit sharing tentang perbedaan yang saya rasakan ketika saya belajar di UK dan juga ketika saya belajar pas S1 di Indonesia gitu kan. Ya, dari TK sampai S1 kan saya di Indonesia, terus pas S2 di UK. Nah, di situ saya akan coba sharing apa sih yang saya rasakan atau perbedaan apa sih yang saya rasakan ketika secara proses belajar, kurikulum, dan sebagainya itu nanti di part 4. Jadi overall ini akan kita bahas selama 15 menitan ke depan gitu. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman perlu garis bawahi adalah I'm not trying to sell dreams or like imagination or anything here. I just like simply want to share. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada concern, karena di sini saya hanya share berdasarkan pengalaman yang saya sudah lalui. Dan saya tahu banget bahwa teman-teman di sini mungkin punya mimpi atau punya cita-cita atau punya tujuan kampus atau beasiswa yang berbeda-beda kan, pasti nggak mungkin semuanya sama dengan saya, maka silahkan diambil yang bottom line-nya aja atau general idea-nya dan disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Jadi ini bukan kayak syarat mutlak yang benar-benar teman-teman harus lakukan tuh kayak gini-gini, tapi balikin lagi ke teman-teman next-nya mau kayak gimana gitu ya. Disclaimer. Yang pertama kita bahas why pursue master's degree. Jadi pertanyaan ini mungkin terlihat simple, tapi ternyata jawabannya bisa jadi nggak simple, bisa jadi jawabannya complicated. Kenapa? Karena kita perlu why yang kuat untuk lanjut, entah untuk misalnya setelah S1 kan kadang suka bingung ya, kerja dulu, atau S2 dulu, atau nikah dulu, atau ngapain dulu. Itu tuh ya selama kita punya why-nya, kita udah tahu jawaban dari why kita, maka seharusnya kalau misalnya kita sudah tahu faktor why kita akan dengan lebih bersungguh-sungguh mencapai tujuan itu gitu kan. Jadi kalau misalnya di sini dalam konteks master's degree, ya teman-teman harus tahu kenapa sih penting buat teman-teman untuk melakukan melanjutkan pendidikan ke master's atau even PhD gitu. Di sini ada beberapa reason yang mungkin bisa saya list. Yang pertama, eager to learn new skill sets. Jadi yang saya rasakan adalah ketika S1 dan S2, S1 kan memang lebih lama ya, di Indonesia kan 4 tahun, sedangkan kalau Masters itu di UK hanya 1 tahun rata-rata programnya. Kalau di Indonesia kan Master itu 2 tahun, kalau di UK itu 1 tahun. Tapi walaupun 1 tahun, padat sekali. Jadi misalnya jangan dianggap 1 tahun itu kayak, loh kok cuma setengahnya dibandingkan durasi di Indonesia gitu ya. Pada kenyataannya, kreditnya 180 kredit, 180 kredit itu 180 SKS dijadikan hanya 1 tahun, betapa itu padatnya, tugas melulu, kalaupun liburan, winter break, dan sebagainya, itu kita tetap nugas. Namun, bukan cuman tugas atau apa ya, yang susah-susah gitu yang kita dapetin di sana, yang saya dapatkan ketika saya melakukan S2 di sana. Tapi saya belajar new skill sets, entah itu dari sisi communication, entah itu dari sisi writing, terus secara hardcore tentu saja dari sisi nutrition ya, jadi banyak hal yang
baru saya tahu ketika saya belajar S2 tuh di London itu gitu. Walaupun selama S1 saya belajar 4 tahun, tapi tetap aja pas nyampe sana, oh baru tahu gitu kayak, oh ini baru tahu kayak gini, ternyata oh ada ya metode kayak gini, oh gini. Jadi kayak saya belajar banyak sekali skill set selama walaupun hanya 1 tahun itu ya. Terus yang kedua, expand your networking. Jadi kalau misalnya ada salah satu alasan teman-teman untuk lanjut S2 ada expand your networking, ya it could work karena memang ketika sampai sana networking kita itu ya meluas. Tentu saja karena kita di sana statusnya sebagai international students, kebanyakan kita bergaul juga dengan international students lainnya. Entah itu dari UK-nya sendiri, dari Asia, negara Asia yang lain, atau dari Amerika, dari Afrika, kayak semua orang perwakilan di dunia tuh ngumpul gitu, dan itu bisa jadi network kita. Dan bukan cuma student, di sana kan kita kenal banyak profesor baru yang ternyata expert yang selama ini tuh jurnalnya tuh kita baca di sini sebagai reference nugas, ternyata kita di sana tuh bisa ketemu profesornya langsung gitu, bisa langsung diskusi, bisa langsung tanya dan sebagainya, dan itu menurut saya sangat valuable gitu ya. Terus kalau teman-teman juga punya alasan untuk pursuing a better career, ya it is a good reason karena memang dengan apa ya, dengan S2 tuh saya merasa banyak hal di diri saya yang terupgrade. Jadi kalau misalnya karirnya misalnya emang mau sejalan karena saya ambil S1-nya gizi, terus S2-nya gizi lagi, dan saya ingin ambil karir atau memang tujuan karir jangka panjang saya tetap berada di gizi, ya S2 ya sangat membantu saya gitu. Terus dive deeper into research. Kalau misalnya teman-teman cinta banget nih sama penelitian atau misalnya tertarik ngulik lebih jauh tentang bidang yang teman-teman tekunin, untuk S2 itu sangat welcome sih. Maksudnya kan selama S2 kita bikin tesis ya atau dissertation sih istilahnya di sana. Dan itu kan benar-benar meneliti sesuatu yang baru dan metodenya dan alatnya, lab-nya itu berbeda sekali dari yang saya temukan di Indonesia dan ketika saya melakukan penelitian di sana, dan itu berbeda ya. Terus to improve your expertise, jadi balik lagi karena banyak skill yang kita dapetin selama master di sana, tentu saja expertise kita juga akan meningkatkan. Jadi ya itu pasti seperti itu sih. Terus kalau misalnya teman-teman punya plan untuk ambil PhD, ya pasti master sangat relevan dengan tujuan teman-teman itu sih. Karena saya pribadi, saya punya plan untuk PhD, jadi menurut saya master itu sangat membantu saya sebelum saya mencapai langkah selanjutnya untuk PhD itu. Ya kalau misalnya teman-teman sangat passionate about your field, ya tentu saja itu sangat berguna dan penting buat teman-teman untuk lanjut S2, yaitu kayak unquestionable. Dan alasan terakhir yang waktu itu membuat saya, kenapa saya akhirnya lanjut S2, selain alasan-alasan ini, adalah karena saya merasa saya masih muda, jadi why not, kayak ya udah lakuin aja gitu. Terus yang kedua, why University College London? Mungkin teman-teman di sini apa ya, kurang sering dengar tentang UCL ini, apalagi kalau misalnya bukan gizi atau bukan public health atau bukan Institute of Education, karena UCL itu kerennya di bukan keren sih, maksudnya peringkat dunianya itu tinggi di medicine dan di Institute of Education atau IOE-nya. Jadi UCL ini merupakan salah satu top 10 world rank university ya. Jadi waktu saya apply ke UCL tahun 2017, kan saya berangkat 2018 ya. Di 2017 itu UCL peringkat 6 kalau nggak salah, peringkat 6 dunia. Dan di UK itu kan ada Cambridge, ada Oxford, ada UCL, terus ada Imperial. Nah itu pasti top 5 di UK. Terus, tapi emang sebegitu pentingnya ya kalau misalnya peringkat dunia itu emang penting ya kalau misalnya teman-teman untuk consider kampus. Menurut saya penting karena apa ya, peringkat kampus ini merefleksikan kualitas pengajarnya, kualitas lab-nya, kualitas library-nya, dan kayak overall kualitas dari kampus. Maka kalau misalnya UCL ini top 10, jadi menurut saya kayak oke, ini pasti super duper bagus dan ya memang worth it, dan ternyata emang seperti itu gitu. Itu yang saya rasakan. Terus yang kedua, karena UCL ini punya Institute of Child Health, di mana saya sangat passionate tentang gizi dan kesehatan pada
anak dan juga ibu gitu ya. Makanya menurut saya ini poin besar, poin penting yang mengapa akhirnya saya memilih untuk lanjut S2 di UCL, karena dia punya Institute of Child Health dengan facility lab-nya yang amazing menurut saya, yang saya tuh belum pernah megang alat atau melakukan metode tersebut gitu ya selama saya S1 di Indonesia. Terus UCL juga punya network, jadi UCL punya hospital, karena tadi saya bilang ya, karena UCL ini kuat juga di medicine, dia punya hospital namanya UCL Hospital, dan itu merupakan one of the best hospitals in the world, karena dia menerapkan multidisciplinary approach. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang juga kuliah di bidang kesehatan, ini lebih ke passion center. Jadi intinya nutritionist, dokter, farmasis, semuanya itu kolaborasi benar-benar untuk menyembuhkan atau treat patient. Jadi benar-benar di situ tuh kolaborasi antar profesi itu sangat kerasa yang saya rasakan teman-teman. Terus modules-nya juga interesting, bukan cuma interesting sebenarnya, karena interesting atau enggaknya kan balik lagi ke kita ya, kayak apakah kita butuh modul-modul itu, apakah kita butuh pelajarin semua hal itu, dan menurut saya itu interesting. Jadi UCL punya poin plus gitu, karena saya kan compare beberapa kampus yang juga provide nutrition gitu kan, nutrition study waktu itu, dan UCL menurut saya modul yang di provide yang akan hal-hal yang akan saya pelajari di sana sangat menarik dan relevan dengan long term planning saya. Dan yang terakhir, last but not least of course, because UCL itu ada di London, di UK, di mana London ini merupakan salah satu kota yang paling diverse di dunia. Artinya paling diverse itu banyak orang dari berbagai negara yang ke UK. Jadi kalau sudah diverse berarti biasanya Muslim friendly, aman, terus banyak makanan halal, bahkan di kampus di UCL juga punya musola untuk sholat dan sebagainya. Jadi itu saya ngerasa penting buat saya, karena kan saya akan jauh nih dari rumah, merantau dari rumah, maka menurut saya keamanan dan apakah negara itu Muslim friendly, apakah Islamphobik atau enggak, itu menurut saya penting. Makanya saya pilih UCL karena dia ada di London yang notabene sangat diverse dan Muslim friendly. Dan juga UK punya policy untuk focusing on combating childhood obesity. Kan tadi saya sempat bilang juga kalau saya ini tertarik sama gizi anak gitu ya. Dan di UK ini punya policy spesifik untuk nurunin prevalensi atau jumlah angka obesitas pada anak, dan saya mau belajar di UK tentang hal itu gitu, karena di Indonesia sendiri angka obesitas pada anak mulai meningkat dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga, kenapa saya memilih jurusan yang saya ambil, yaitu Clinical and Public Health Nutrition. Balik lagi karena saya tahu ini not applicable for everyone here, karena kita punya major atau interest yang berbeda-beda terhadap satu field. Maka mungkin teman-teman bisa melakukan hal yang saya lakukan. Jadi sebelum saya apply ke kampusnya untuk jurusan Clinical and Public Health Nutrition ini, saya benar-benar kepoin website-nya. Lihat di website UCL, cari Clinical and Public Health Nutrition, lihat modul-modul apa saja yang akan dipelajari, terus diklik deh tuh satu-satu, kayak dia kasih reference-nya kayak gimana, terus metodenya kayak gimana. Benar-benar murni kenapa saya pilih jurusan ini, karena saya pikir ini akan mendukung plan saya ke depannya, yaitu untuk PhD, untuk bekerja di UN dan sebagainya. Karena dari awal lulus S1 tuh saya sudah mikir kalau nanti saya akan berkarir, maka saya akan berkarir di United Nations, di PBB gitu. Entah itu WFP, WHO, UNICEF, pokoknya saya ingin di PBB gitu kan. Dan alhamdulillah setelah lulus S2 itu tercapai gitu. Nah, menurut saya itu juga penting untuk diconsider longer term plan-nya teman-teman seperti apa, mau berkarir di mana atau mau ada di negara mana. Itu harus benar-benar kalau bisa dipikirin dari sekarang. Jadi step-step yang harus diambil tuh apa, udah kegambar gitu sama teman-teman. Jadi balik lagi, kenapa saya pilih jurusan ini, karena itu saya sudah kepo mendalam, saya sudah membandingkan antara kampus ini dengan kampus ini, nutritionnya seperti apa, modulnya yang akan dipelajarin, terus habis itu profesornya atau expertise-nya, expert yang akan ngajar saya seperti apa, terus lab facilities-nya, terus fokus research-nya kemana. Kan tiap jurusan biasanya ada fokus research-nya masing-masing. Kalau di sini saya merasa, oke, ini klik sih, kayak ini semua cocok dengan yang saya butuhkan gitu, makanya saya apply ke jurusan ini. Terus poin terakhir yang akan saya share di sini adalah tentang
perbedaan atau apa ya yang saya rasakan ketika saya pertama kali datang ke UK, dari sisi learning-nya, dari sisi education system-nya atau kurikulanya dibandingkan dengan ketika saya yaitu ya dari TK sampai S1 saya di Indonesia kan. Yang pertama saya mengalami agak cultural shock karena di sana itu sistemnya ketika masuk kelas harus sudah baca sesuatu. Karena kalau misalnya teman-teman masuk kelas begitu saja dengan pasrah tanpa membaca reference atau jurnal atau apapun yang dikasih sama profesornya, fix itu sih ketinggalan diskusi ya. Jadi kayak misalnya dosennya ngomong ini, terus teman-teman yang lain tuh yang bukan orang Indonesia ya, karena waktu itu saya masih cultural dan saya satu-satunya student di Indonesia yang ada dalam jurusan itu. Terus habis itu teman-teman yang lain ketika dosennya sudah mulai membuka diskusi tuh langsung semuanya aktif angkat tangan terus ngomong langsung pokoknya kayak mereka tuh they must know something about something gitu. Jadi kayak pasti udah baca, pasti udah ngerti, bukan ngerti juga sih maksudnya udah baca lah kayak at least udah tahu background-nya atau misalnya reference-nya dan sebagainya. Jadi ketika diskusi nyambung. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk kelas sebelum itu nggak mempersiapkan apa-apa, kayak cuman ya udah datang aja mau nunggu dosen yang ngejelasin gitu kan, wah dengan kosong dan persiapan yang nggak ada gitu ya, belum baca apa-apa ya ketinggalan sih, diskusinya nggak akan nyambung sih. Jadi harus read before classes karena pasti dosen tuh misalnya bahas apa hari ini sudah dikirimkan ke kita materinya at least seminggu sebelumnya bersama reference-nya. Jadi baca misalnya reference-nya itu nggak harus cuman jurnal, maksudnya jurnal yang hardcore kayak gitu ya, tapi yang bahkan berita BBC juga bisa jadi bahan diskusi di kelas. Makanya pokoknya harus baca sesuatu dulu dari reference list yang sudah dikasih sama dosen sebelum kita masuk kelas, otherwise we will not catch the conversation, the discussion gitu kan. Itu sedih gitu kan. Terus habis itu kelasnya aktif, jadi bener-bener kalau misalnya dosen ngejelasin, bahkan sebelum dipersilakan kayak any questions, kayak misalnya di akhir presentasi, dosennya belum mempersilahkan misalnya ada yang nanya atau enggak, jadi kita feel free aja untuk langsung nanya aja kalau misalnya menurut kita nggak make sense atau butuh clarification dari dosennya, dan dosennya tuh happy banget gitu untuk menjelaskan itu gitu. Jadi benar-benar kelas aktif. Kalau misalnya kita lihat-lihat di film gitu, anak-anak pada nanya-nanya terus gitu, itu emang kejadian di sana tuh emang kayak gitu. Jadi emang orang-orang tuh berpikir kritis, tapi bukan cuma tong kosong nyaring bunyinya ya, jadi kayak bukan cuma asal nanya aja gitu, sosok aktif itu enggak, tapi emang beneran ada isinya, ada konteksnya, ya karena sebelum mereka udah baca gitu. Jadi bukan aktif, sosok aktif doang, emang beneran ada isinya. Terus ada debate classes, jadi ini juga yang pertama kali saya rasakan di sana, karena di Indonesia saya nggak pernah merasakan debat itu masuk di dalam sistem pembelajaran. Yang ada saya pernah banyak ikut lomba debate, tapi itu lomba ya eksternal aja gitu, bukan bagian dari dari sistem pembelajaran formal. Kalau di sana debate itu masuk ke sistem pembelajaran formal. Gimana caranya? Misalnya waktu itu saya dikasih tema ketogenic diet. Aduh gimana ya? Ketogenic diet is good for your health gitu. Diet keto yang tinggi lemak dan rendah karbohidrat itu bagus untuk kesehatan gitu kan katanya. Itu triggernya. Terus kan jadi ada dua kelompok, ada yang pro, ada yang kontra kan. Yang pro cari alasan ilmiahnya, yang kontra cari alasan ilmiahnya, terus didebatin deh tuh. Ntar kesimpulannya kayak gimana, ntar dosennya yang ngambil kesimpulan. Jadi kayak itu seru sih. Jadi kita belajar sekaligus bukan cuma belajar belajar ilmunya, tapi juga belajar gimana caranya kita mengkomunikasikan pikiran kita. Kalau misalnya ternyata sebenarnya kita orangnya sesungguhnya pro diet keto, tapi pada kenyataannya kita mendapatkan kelompok yang harus kontra. Nah, itu kan berbeda tuh. Atau gimana cara menyampaikan dengan baik, bahasa Inggris yang formal, yang baku, dan pokoknya menurut saya itu menarik dan baru banget saya temukan di sana. Terus di sana itu library atau student center-nya buka benar-benar 24 jam, 365 hari. Jadi banyak banget, termasuk saya, yang nugas sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi itu di library karena super kondusif, aman, terus internet cepat dan sebagainya, pokoknya sangat kondusif buat saya waktu itu untuk belajar. Bahkan termasuk untuk Christmas dia tetap buka. Jadi
apapun yang terjadi itu library buka, mungkin kecuali pas pandemik ini ya pasti mungkin tutup atau ada maximum capacity, cuman ketika itu sebelum pandemik selalu buka. Terus ada counseling facility, jadi kita itu sebagai student eligible untuk mendapatkan fasilitas counseling dengan psikolog. Jadi apalagi buat international students ya yang mungkin settling down-nya lebih challenging dibandingkan teman-teman yang udah di UK. Kayak misalnya kan seperti saya saja gitu, dari Indonesia ke UK, terus habis itu langsung masuk first class-nya itu bahas biochemistry yang super duper ya mitokondria dan sebagainya itu dalam bahasa Inggris gitu kan, dan dengan aksen yang ada Welsh, ada Scottish, ada London, aksennya beda-beda kan bahasanya. Bisa aja tuh bikin stressful kan, dan orang UK mungkin tidak akan mengalami stres orang international students gitu karena mereka mungkin lebih biasa. Sedangkan kita international students punya punya burden yang lebih, ditambah harus yang tadi catch up dari sisi pelajaran, terus sisi sosialisasi, hidup sendiri gitu kan, jauh dari support system. Menurut saya international students itu punya beban tersendiri yang disupport sebetulnya untuk diresolusi sama psikolog gitu. Jadi kita punya counseling facility. Terus yang kedua yang saya rasakan berbeda sekali adalah marking systemnya, penilaiannya. Jadi kalau di Indonesia kan kita ujian ya udahlah ya kayak kasih nama terus NPM gitu, misalnya nama sama NPM. Kalau di sana benar-benar untuk menjunjung fairness dan justice gitu ya, supaya nilai itu benar-benar dinilai berdasarkan quality of work-nya, bukan karena dosennya kenal sama anak ini maka dikasih A gitu, enggak gitu. Di sana itu blended system. Jadi selain kita punya NPM, kita punya candidate number. Candidate number itu yang berbeda dengan NPM itu benar-benar cuman kita sama admin yang tahu. Jadi dosen tuh nggak tahu candidate number kita berapa. Dan jadi kalau misalnya kita setiap kali ujian, kita bukan ngisi nama sama NPM, tapi candidate number, cuman candidate number. Dan itu yang tahu cuman kita dan admin gitu ya, yang untuk nanti masukin nilai kita gitu. Tapi dosennya nggak tahu candidate number kita berapa. Jadi itu benar-benar fair, benar-benar dinilai hanya berdasarkan quality of work. Terus di Indonesia kan hanya pembagiannya dua ya, cum laude dan non cum laude kan, 351 untuk cum laude, di bawah itu non cum laude 35 atau 3,51 saya lupa. Nah kalau di sana ada tiga klasifikasinya, ada pass, ada merit, ada distinction. Pass itu ketika overall grade-nya di atas 50. Terus kalau merit itu di atas 60 dan distinction itu di atas 70. Tapi walaupun kayak rendah di Indonesia kita bisa lah nilai 85 tuh 90 gampang aja gitu. Pada kenyataannya di sana mendapatkan nilai 60 itu Insya Allah sangat berbeda dengan di sini, sangat challenging. Jadi untuk mendapatkan lulus dengan predikat merit aja itu udah bagus banget sih. Kalau saya lihat teman-teman di Indonesia itu rata-rata memang lulusnya dengan merit gitu. Tapi kemarin alhamdulillah saya dapatnya distinction. Cuman ya itu, maksudnya jangan samakan nilai 50 di kita dengan 50 di UK karena beda. Di sana jauh lebih sulit untuk mendapatkan nilai gitu, even cuman 50 gitu. Terus thesis, jadi thesis atau dissertation atau apa tuh namanya? Tesis ya. Habis skripsi kan S1 terus S2 tesis gitu ya. Di sini sistemnya kalau yang saya dapetin kemarin, kita itu bisa propose tema baru atau judul baru gitu ya ke supervisor kita. Tapi di sana kebanyakan supervisor atau profesor di sana tuh sudah punya digabungkan gitu, sudah punya list project sampai ke 100-an lebih gitu. Kita sebagai student tinggal pilih mau involve ke project yang mana gitu. Terus di situ kita sudah dapat funding untuk melakukan penelitian sebanyak 1.000 pound sterling karena kan uang kuliah kita di sana 29.000 pound sterling ya setahun doang. 29.000 pound sterling ini sudah include untuk biaya tesisan, entah itu beli misalnya saya nge-lab kemarin ya, entah itu beli medianya, beli selnya atau apapun itu udah termasuk, udah inklusif gitu sih. Terus Viva ini sidang maksudnya. Sidang setelah kita tesisan, kan kalau di sini kan wajib kan. Kalau di sana bisa iya bisa enggak, tergantung jurusan.
kalau misalnya jurusan saya ada Viva, tapi nggak seformal kayak kita di sini. Kalau di sini kan benar-benar mendebarkan, kayak bikin PPT, mendebarkan, terus kayak takut nggak bisa jawab dan sebagainya kan. Kalau di sana itu Viva-nya lebih ke discussion, saya penguji, pembimbing gitu, penguji 2, pembimbingnya 1, di ruangan kita berempat, discussion aja 15 menit gitu. Kayak misalnya ya overall project-nya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, kenapa kayak gitu. Jadi kayak benar-benar nggak bikin PPT, jadi kayak discussion aja 15 menit. Tapi ada juga yang benar-benar nggak ada sidang, jadi habis submit tesis ya udah selesai gitu. Tapi Viva atau sidang itu wajib ketika kita ambil PhD sih, jadi pasti kalau PhD itu Viva. Nah, ini jadi banyak orang yang mungkin yang mengeksplor betapa bahagianya mereka untuk alhamdulillah bisa mendapatkan pendidikan atau melanjutkan pendidikan S2 atau S3 di luar negeri. Tapi tidak sesmooth itu sebetulnya perjalanannya. Karena mungkin yang kita lihat di Instagramnya kayak wah bagus ya, indah ya, wah lagi summer, lagi spring gitu. Tapi pada kenyataannya kita tuh struggling. Khususnya waktu itu mungkin angkatan saya LPDP. Kita tuh struggling bahwa yaitu untuk settlement aja, settling up ketika kita nyampe sana, untuk catch up discussion dengan berbagai accent, cari temen, terus cari waktu untuk ngurus diri sendiri, terus jauh dari support system. Itu tuh banyak hal yang bisa trigger kita untuk depression, apalagi ketika winter. Mungkin teman-teman pernah baca research-nya kalau winter itu ketika gloomy, ketika matahari jarang muncul dan siang itu pendek kan bisa meningkatkan kecenderungan untuk depresi gitu kan. Makanya banyak kasus, bukan banyak juga sih, ada beberapa bahkan sampai suicidal. Dan itu maksudnya mental kita tuh ketika kita melanjutkan S2 bukan cuma dipersiapkan untuk happy-happy-nya, tapi juga untuk ya mikir di sana tuh kita sendiri jauh dari mau apa-apa, masak sendiri, semuanya harus kita handle sendiri, nugas sendiri, dan mungkin libur tapi nugas tetap jalan gitu. Itu harus benar-benar kita persiapkan, bukan cuma antisipasi happy-happy-nya. Dan jangan khawatir, karena kan tadi yang sudah saya sebutkan bahwa di sana kita udah dapat counseling facility. Jadi intinya kalau kita ngerasa udah super overwhelmed, kayak I need to talk someone atau apa gitu, silahkan datang ke psikolog gitu, karena itu udah inklusif dari uang kuliah kita dan memang sudah di-provide. Terus sama graduation mungkin ya, hal yang berbeda juga, bahwa graduation ini kalau di UCL nggak wajib. Jadi kamu mau apply untuk ceremonial graduation, mau ikut atau enggak, itu ijazah tetap dikirim ke rumah gitu. Jadi kan kalau misalnya dalam konteks tidak COVID ya, kita graduation pasti secara offline di gedung di sana gitu kan, ketika summer. Tapi itu nggak wajib. Balik lagi kalau misalnya kayak saya nih udah di Indonesia, kan saya selesai course itu dari September sampai September. Tapi di UCL itu selalu graduation ceremony-nya di bulan Mei atau Juni gitu. Jadi kayak karena summer. Terus balik lagi karena September itu kan saya udah selesai kuliahnya sebetulnya. Makanya saya balik ke Indonesia, terus udah kerja nih, udah ada tanggung jawab kan, nggak bisa dengan seenak-enaknya langsung berapa minggu ke UK gitu untuk graduation, kan kayak nggak visible gitu sebetulnya. Dan mungkin dari sisi biaya dan sisi visa dan sebagainya juga agak ribet. Maka ya nggak wajib sebetulnya graduation, tapi ijazah tetap nyampe ke rumah kita masing-masing, itu dikirim gitu. Jadi ya itu optional aja graduation. Kalau di sini kan biasanya wajib dan ya nggak dapat ijazah kalau nggak itu nggak sih, nggak graduation, nggak apa sih, wisuda gitu kan. Jadi kalau di sana optional aja. Jadi di sini saya mau meng-highlight beberapa hal. Kalau misalnya teman-teman sudah benar-benar mau banget nih, sudah bisa mendapatkan faktor why-nya, faktor why kenapa saya harus melanjutkan S2 dan sebagainya, be ready. Yang pertama harus bisa jawab who are you. Terus yang kedua what will you do, dan yang ketiga English skills. Inilah 3 poin yang menurut saya penting banget untuk dipersiapkan, entah itu untuk apply beasiswa atau untuk apply kampus. Karena kan di situ kita akan disuruh bikin CV, motivation letter, study plan, dites IELTS atau TOEFL gitu kan. Makanya kalau boleh 3 poin yang saya highlight, kalau teman-teman udah bisa menjawab why factor-nya, maka silahkan siapkan 3 hal ini. Gitu sih teman-teman. Thank you for being here and thank you for listening.
Saya kembalikan ke Imam. Thank you. Oke. Thank you juga Kak Agatha, udah luar biasa banget ini ya teman-teman. Kita dibuka gitu ya wawasannya soal kuliah di luar negeri gitu ya. Tadi Kak Agatha gitu ya, kita sharing-sharing soal kenapa sih gitu ya Kak Agatha sendiri gitu ya mau gitu ya buat lanjut kuliah di luar negeri gitu. Tadi mungkin udah di-sharingin juga sama Kak Agatha gitu. Ada banyak banget gitu ya yang bisa teman-teman dapetin ketika kuliah di luar negeri gitu ya. Bisa learning new skill sets gitu ya. Terus kayak network teman-teman bertambah gitu ya. Tentunya networknya bukan network yang biasa-biasa gitu ya, karena network yang teman-teman dapetin ketika kuliah di luar negeri itu network yang global gitu ya. Itu keren banget gitu ya. Dan nantinya juga gitu ya, buat apa ya namanya, buat kita nanti ke depannya kayak pursuing for a better career gitu ya, itu sangat potensial juga gitu ya kalau misalnya kita punya track record pernah kuliah di luar negeri gitu ya. Nah kayak gitu. Nah nanti mungkin teman-teman bisa di-keep dulu gitu ya kalau misalnya kalian udah ada pertanyaan nih, penasaran gitu ya, mau nanya sama Kak Agatha, boleh banget gitu ya. Ada banyak banget yang mungkin nanti gitu ya sama Kak Agatha bisa di-share gitu ya. Mungkin terkait dengan cross-cultural knowledge-nya gitu ya, atau apapun itu gitu ya. Oke, kayak gitu. Oke, thank you Kak Agatha. Mungkin nanti kita bakalan kita diskusi lagi gitu ya di sesi Q&A session-nya. Oke, kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya nih. Oke, mudah-mudahan teman-teman pada masih semangat gitu ya untuk lanjut ke sesi selanjutnya gitu. Mungkin bisa ini ya, aku coba invite lagi gitu ya teman-teman di sini yang belum on cam, buat on cam gitu ya, biar sesinya lebih meriah lagi seperti itu ya. Oke, mungkin langsung aja ke sesi selanjutnya. Ada Kak Udi, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu ya. Halo Kak Udi. Halo, halo Imam, halo semuanya. Oke, halo Kak. Oke. Nah, mungkin sekarang kita bakalan coba ngobrol-ngobrol bareng Kak Udi gitu ya. Mangga mungkin Kak Udi bisa coba langsung saja gitu ya. Oke, tadi udah dijelasin sama Kak Agatha ya Oh, tentang ini, oke. S2 di UK. Kalau aku mungkin lebih informal presentation, more about the experience when I do study abroad in the UK. Jadi kayak lebih santai deh sekarang Nah, iya untuk teman-teman. presentation-nya. Oke. Jadi nggak perlu tegang-tegang gitu ya. Iya, iya. Sekarang ini teman-teman silahkan pokoknya direlaksin gitu ya. Silahkan nanti kalau misalkan sekali lagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, silahkan langsung aja gitu ya. Ditanyain dulu di kolom chat biar nanti kita bisa filter gitu buat pertanyaannya. Mangga Kak Audi. Oke, aku share screen. Bisa lihat ya semuanya? Ya, bisa Kak. Oke, aku mau jelasin dulu tentang about myself first. So, aku lulusan LSPR S1 jurusan International Relations. Terus and then I'm to study abroad program. I think di semester 5 ya. Di semester 5 aku 1 semester student exchange di Salford University di UK. Oke. Sekarang yang pertama, student exchange experience in the UK. Why I choose UK? First, it's because they have high education system, and also they're famous for their soccer team because I'm a big fan of Liverpool actually. And then their culture is really well mannered with high empathy, because when I get there, semua orang sana, all the British people are really welcome with all around people, that tourists that come there, or even the students, semuanya tuh benar-benar friendly, ramah, and also they're actually help a lot with everything. Yang pas aku baru sampai di Manchester Airport, aku juga nanya-nanya semuanya, dan mereka really friendly, so they really help me there. And also, and then there's the difference between Salford University courses and Indonesian University courses. So, so, and di Salford University courses aku ngambilnya ada global governments ya, terus ada Britain and the World and international organization sama international politics. Nah, kalau misalnya bedanya coursesnya, it actually depends on which country you take. So if you're in the UK, so you're probably gonna learn about British history, British politics, and then the international organization there. But in Indonesia,
the difference cuman kita belajar sejarah tentang politik Indonesia seperti apa dan sejarah Indonesia seperti apa. Nah, okay. Right now, the pros and cons studying in the UK. Prosnya, UK University provide unlimited resources for student research. Ini kenapa? Karena begitu kalian udah menjadi student di sana, kita dapat facilities yang banyak banget. Even the library they have a lot of option for journals, books, and also they provide a laptop there actually, which is nice. Jadi kalian tinggal pakai student ID and then there's a machine there that you can tap, terus kalian bisa minjem laptop. Jadi nggak perlu bawa laptop tiap hari untuk ke kampus gitu, karena mereka provide everything. And then easily discuss about our difficulties with the lectures. So if you have a struggle with the topics and then you want to ask the lecturer, and then they will help you, the professor will help you with everything that you didn't understand about the lectures there. About the seminar actually, and then our ability to memorize help us to do presentation well. So when I do a presentation there, there's a different culture between the British students there and then the Indonesian students, karena kalau misalnya kita udah terbiasa buat memorize presentation, right? So it's gonna be easier for us to do presentations, but in the UK, but for UK students, they usually have a culture that they use a cue card for help them doing the presentation. So if you got a really nice memorizing skill, you just gonna nail the presentation. And then the cons, we have to be active during our classes. Ini harus banget karena kalau misalnya di sana lebih banyak discussion and with the lecture. So if you're not really active, you're not gonna get a really good grade there. So you have to be active and asking a lot of questions with the professor. Terus, and then why I choose Salford University, it's because it was my dream since I'm still in high school. But I decided to do the exchange program when I'm in college, karena kalau misalnya ngambil di SMA itu they will karena grade-nya bakalan turun kan, and it's gonna be harder for me. So I think it's better to do student exchange di masa kuliah karena langsung bisa di transfer credit buat courses-nya. Terus ini ada video buat kalian nonton, so ya. Oke, ini video kampus tour waktu aku di sana ya guys. Okay, enjoy. Suaranya? Dia emang gak ada suaranya di. Ada suaranya, nggak kedengeran ya? Bentar. Mungkin share screen-nya harus diklik itu loh, share with the sound. Sorry. Hey guys, I'm gonna show you how's my campus looks like. I'm here with my friend. So enjoy. So here's the canteen. Hello! Where are we now? We are in Maxwell Building. Okay, here's the Maxwell Building, guys. Yeah, subway down there. Close in a minute because it's too late. It's too late. There is also just shut. Okay, it's just closed, so there's only subway. And here's the canteen that's closed. So then the queue is somewhere down here. It's Yeah. Ooh. Me while I stare at you. Where can I keep you safe as my own? One moment I have you, the next you are gone. So this is our building.
we're heading to the library. That's the new Adelphi building. Okay. That's your Adelphi building, and then this is the. I think this is like for business major. Oh, what a cool building. And then this is the Santander Bank. Yeah. They want me to sign up to the Santander account, even though I didn't. I didn't got it. I did. Then is the school. Nice. This is kind of like the main campus that everyone meets at. I don't really know what's over there. Restaurant? Yeah, there's a restaurant and there's like, I don't know. Yeah. Should be automatic, right? The door doesn't work. So here's how you like. This is how you print. This is how you print. Swipe the card and put your ID. I do have my ID card. Yeah. So it's cards. TVP. Yeah. I thought it's free. It's like that. Yeah, just it. Okay. And then you put coins. Use it on now. What a thing. I go here. This is my university. So then just like computer. You can use computer. So if you don't have laptop, you can use it to so many books. Library basically is like cafe, right? We can't eat here. We just This is where you get the laptop. Oh yeah. So if you want to laptop, right now. Touch screen to start finish. Yeah, that's cool. You can just borrow it. You put your code in, and then it does a few other things. One of these, and it has a laptop inside. It's really cool. You have to bring your own laptop. Card books. So this is how you record. So you use like the sample for so just press. Sorry. Stairs. History. Pencet deh. Tweet. Bentar ya. Jadi kepotong. Oke, luar biasa banget ya Kak untuk
Okay, what major did I take and my biggest reasons for younger generation? I took international relations and politics major in Stanford Uni, and I hope all Indonesian students will have the opportunity to do study abroad because if you want to get, there's just higher education system there, and also it's good for your career path, and and you also get a cultural exchange there also. That's all for me. Thank you. Oh, terima kasih banyak Kak Audi, luar biasa banget pengalamannya gitu ya, selama 1 semester di University of UK gitu. Di Salford University, I'm sorry. Oke, tadi ya teman-teman juga udah sempat nge-mention gitu ya, ada banyak banget gitu ya perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa kita rasain gitu ya antara mungkin kampus kita gitu ya di mungkin di sini gitu ya di dalam negeri gitu ya dengan di luar gitu ya. Khususnya tadi gitu ya di Salford University gitu kayak Kak Rifki nih mungkin ada yang nge-mention gitu ya perpustakaannya rasa kafe gitu ya, terus ya pokoknya kalau misalkan aku sendiri gitu ya mandangnya kayak cozy banget gitu ya, enak banget gitu ya, kayak Nyaman feeling homey gitu ya kalau misalkan bahasa ini gitu ya. Nah kayak gitu dan ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah teman-teman mungkin sekarang kita bakalan coba masuk ke sesi selanjutnya gitu ya di Q&A session gitu ya. Nah sekarang buat teman-teman gitu ya yang udah nyimpen gitu ya, udah nge-keep pertanyaan-pertanyaannya buat ditanyain langsung ke Kak Audi atau ke Kak Agatha, bisa banget gitu ya buat langsung disampaikan entah itu lewat kolom chat atau mungkin teman-teman mau langsung bertanya lewat unmic gitu ya, seperti itu. Oke mungkin. Oke. Mungkin sebelum ini sambil kita nunggu gitu ya Kak, mungkin ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya sambil menunggu teman-teman yang lain gitu ya buat ngasih pertanyaannya gitu ya. Kayak kadang kita tuh kayak sering banget gitu ya kayak mikir tuh enak-enaknya doang gitu ya kuliah di luar negeri gitu ya. Padahal ternyata banyak juga gitu ya tantangannya buat kita sendiri gitu ya. Walaupun emang tadi gitu ya kalau misalkan disampaikan gitu ya, kalau misalkan kita amatin emang kalau dilihat lebih banyak benefitnya sih ya gitu dibandingin sama kayak tantangannya buat kita gitu ya. Tapi ya tadi gitu ya, mungkin aku pengen highlight tuh kayak pentingnya kita gitu ya buat belajar juga tentang apa ya cross culture-nya antara kita gitu ya, antara kita dengan orang-orang di luar gitu ya. Kayak misalkan tadi gitu ya, ketika kita belajar gitu ya, kalau misalkan orang-orang luar tuh kan kayak ngepersiapin terlebih dahulu gitu ya, baca bahan yang dikasih gitu. Kalau misalkan enggak tuh kayak berasa kurang banget gitu ya, dan lain sebagainya mungkin. Oke, di sini udah ada yang mau nanya nih Kak. Mungkin bisa langsung aja ya. Ada Kak Patricia Mentari, mangga. Udah raise hand nih. Punten, halo. Ya, silakan. Ini mau tanya nih, kalau di belajar di luar negeri kayak gitu yang jadi duka terberat itu apa? Oke. Ya kurang lebih tantangan terberat gitu ya ketika kita nantinya kuliah di luar negeri kayak gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung dari Kak Agatha terlebih dahulu mungkin ya. Duka terberat ketika kuliah di luar negeri adalah yang pertama mungkin homesick. Rindu orang tua ya of course lah ya, cuman kan bisa diakalin dengan video call setiap hari misalnya atau setiap jam kalau mau. Cuman menurut saya yang paling challenging di luar homesick itu adalah gimana kita catch up-nya sih, karena perlu diakuin kalau misalnya walaupun saya kuliah di Indonesia di UI gitu ya, yang notabene salah satu kampus terbaik di Indonesia kan, tapi ketika sudah sampai sana tetap aja ternyata banyak banget hal yang belum saya ketahui. Makanya harus benar-benar mungkin itu bukan duka tapi lebih ke challenge-nya ya. The biggest challenge that I experience myself itu lebih ke catch up untuk menyamakan level of knowledge kita ke peers kita, ke teman-teman yang sudah ada secara internasional gitu. Jadi itu lebih ke challenge. Kalau duka sih saya sebenarnya yang sedih banget, yang sangat menyedihkan sampai nangis gitu sebenarnya nggak ada sih, tapi paling challenge-nya itu sih sama homesick gitu. Well,
Oke, nah selanjutnya mungkin dari Kak Audi mau sharing-sharing juga gitu ya terkait dengan pengalamannya gitu selama di Salford University. Kalau aku sendiri sih duka terberatnya itu karena we just have ourselves. Jadi kalau misalnya waktu sakit dan gak jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, waktu itu aku sempat sakit gara-gara kaget sama musimnya kan. Musimnya jadi dingin banget, terus waktu itu lagi gitar aku lagi rusak, jadi bener-bener struggling nih gimana, sakit sendiri, bener-bener ngurus diri sendiri. Kita nggak bisa, we cannot rely on anyone di sana. Jadi kayak kita, we only have ourselves. Jadi kita harus bener-bener bisa mandiri banget dan bisa, ya udah bisa survive sendiri kayak gitu sih. Susahnya aku struggle di situ karena bener-bener jauh dari orang tua dan teman-teman semuanya. Oke. Kalau aku boleh Ya, nambahin mungkin. dikit aja. Oke. Oh, ya boleh Kak. Ya, itu sih makanya pentingnya teman-teman cari support system di sana karena alhamdulillah waktu aku nyampe sana tuh bener-bener teman rumah aku tuh kan memang orang Indonesia, terus habis itu sudah PhD di sana, jadi sudah berapa tahun lebih lama dibandingkan aku di sana. Jadi kalau misalnya lagi overwhelmed, misalnya lagi nggak enak badan dan sebagainya, tuh mereka really took care of myself like very well, like my own family. Makanya ketika sampai sana harus, karena kita udah tahu nih support system kita jauh nih di Indonesia yang berapa belas jam nih, 16 jam ya kalau kita flight udah ke London, Indonesia, kita bikin support system sendiri lagi di situ, entah dengan teman-teman satu beasiswa kayak, entah dengan teman-teman satu organisasi, satu kampus, kayak misalnya kalau ketemu teman-teman international students lain yang oke dan bisa dianggap oke, ya bikin support system sendiri. Jangan sampai kita tuh, ya itu kan kalau misalnya terus-terusan merasa sendiri, kita bisa overwhelm sendiri ya dia, jadi kayak cepet stres, cepet, ya ampun, sendiri kayak, oh my god. Makanya butuh support system yang oke sih. Makanya pas sampai sana harus build your own support system. Oke, dari Kak Agatha itu nge-mention tentang support system gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Audi ada yang lain kira-kira mungkin selain support system gitu ya, buat ngobatin gitu ya, terkait dengan tadi gitu ya, homesick gitu ya, terus mungkin tentang culture yang beda gitu, kayak gitu. Actually, karena di sana aku juga waktu itu saya join PPI pusat apa namanya Persatuan Pelajar Indonesia di Manchester. Jadi itu membantu banget buat nyari teman Indonesia. Jadi kita nggak sendirian banget gitu ya. Jadi aku ikutan join grup WhatsApp-nya. Jadi benar-benar ketemu mereka biasa kayak weekends, and then we hang out, we eat together. Jadi kayak gitu sih satu cara buat ngekop biar nggak homesick-nya. Oke, dari Patricia gimana tuh? Ada tanggapan mungkin? Oke. Masih di mute? Oke, silakan. Oke. Saya masih nggak ngerti itu support system apa. Sekalian boleh nanya lagi nggak? Oke. Oh ya, mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Di sini mungkin secara umum gitu ya, cara mengatasi cultural shock dari Kak Agatha sama Kak Audi sendiri itu ada lagi ya kira-kira mungkin? Ya tadi kan udah dibahas gitu ya, ada banyak banget gitu ya cultural shock yang mungkin biasa dialami gitu ya sama mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri gitu ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Mangga Kak. Mau duluan? Boleh Kak? Ada juga apa-apa. Ini Mbak, sorry kalau misalnya tadi kurang jelas support system itu apa. Mau address yang itu dulu boleh ya? Support system itu lebih ke biasanya keluarga atau teman-teman dekat yang kalau di Indonesia kita lagi ada masalah atau kita lagi pusing sama tugas tuh mereka akan siap membantu gitu. Mereka akan siap support, entah ngirimin makanan kayak atau bantuin tugas kayak atau apa. Nah, tapi kan ketika kita di negeri orang, kita terpisah nih dari keluarga, dari teman-teman support system kita yang kalau misalnya kita lagi down. Makanya tadi saya bilang kita harus bikin support system baru sendiri ketika sudah sampai sana. Jadi jangan sampai kita tuh ngerasa sendiri kalau misalnya lagi pusing nugas, lagi sakit dan sebagainya, ya harus punya lah kayak teman-teman dekat atau orang-orang yang bisa kita anggap keluarga ketika kita lagi bingung atau galau atau pusing tuh kita punya tempat pulang gitu istilahnya. Kita punya orang yang benar-benar ngebantuin kita, itu support system.
Terus gimana caranya mengatasi cultural shock? Jujurly, honestly, 2 minggu pertama pas nyampe sana, pas nyampe UK itu tuh 2 minggu masa-masa transisi yang menurut saya paling berat buat saya. Karena pertama, modul pertama kali yang saya dapatkan di sana yang saya pelajari adalah yang tadi saya bilang ya, yang biochemistry, yang kita bahas mitokondria, pembentukan energi, ATP dan sebagainya itu dalam logat accent yang secara kalau misalnya kita tes IELTS, ya kita belajar sih IELTS preparation, misalnya IELTS kita udah 7,5, kan harusnya it's supposed to be fine kan, harusnya baik-baik aja kan. Tapi pada kenyataannya pas nyampe sana, wah aksen tuh beragam, bermacam-macam, dan kayak orang sesimpel ngomong apa, water, air aja bisa bisa tergantung dari daerah mana gitu kan. Jadi untuk catch up nyamain frekuensi dia ngomong apa aja itu struggle buat saya waktu itu. Terus yang kedua apa ya? Oh enggak, gimana cara saya ngatasinnya? Sering-sering ngobrol jadinya deh. Sering-sering ngobrol sama orang teman-teman di sana yang memang asli sana, dan kayak jangan malu untuk minta tolong, kayak misalnya dosennya ngomong apa gitu cepet banget ketika itu dan saya belum catch up. Maka saya nanya ke teman saya, itu maksudnya tuh gini-gini bukan sih, kayak ya udah nanya aja gitu. Dan lagi kalau di sana nggak tahu di kampus kamu ya, kalau di kampus aku selalu direkam. Jadi setiap pembelajaran itu selalu direkam at least audionya. Jadi kita bisa visit lagi ketika misalnya kita dosennya pas lagi ngejelasin itu kita lagi di mana kali pikirannya nggak nyambung atau gimana, itu di-upload di websitenya kampus gitu, nanti kita bisa ngeklik untuk dengerin lagi recordingnya. Jadi itu menurut saya itu sangat membantu. Terus culture shock yang kedua apa ya? Kalau di London sih alhamdulillah makanan halal banyak, daging halal fine, jadi itu it's not a big deal. Terus transport baik-baik aja, sangat well managed. Sampah maksudnya secara lingkungan lebih bersih, polusi lebih sedikit dibandingkan di sini. Jadi menurut saya culture shock yang paling benar-benar matter to me at that time itu yaitu menyamakan frekuensi apa ya, bicara, penyesuaian aksen dan sebagainya. Dan di kampus kafetaria kampus pun kafetarianya nyediain makanan halal atau vegetarian. Jadi saya nggak menemukan perbedaan apa ya, culture yang shock yang segimananya terkait makanan halal. Udah sih, itu aja. Kalau misal Dari Kak Audi mungkin ada yang mau ditambahin sedikit, Kak? Itu udah cukup lengkap sih dari Kak Agatha. Oke. Sip, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan Kak Patricia tadi. Nah, selanjutnya di sini ada yang raise hand lagi, mungkin bisa langsung aja ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus nyampein juga gitu ya, dari mana asal universitasnya gitu. Oke, mungkin dari Kak Dimas nih, Kak Dimas Joko Pranyoto. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Joko Pranyoto dari Universitas Pakuan. Saya tinggal di Kandang Roda, Cibinong ya. Pertanyaan saya, apakah memiliki relasi di UK atau teman-teman di internasional itu berguna saat saya di Indonesia atau kalian di Indonesia? Itu saja. Terima kasih. Oke, silakan mungkin dari Kak Audi. Untuk relasi yang kita dapetin di UK itu sangat berguna. Dari situ aja kayak for our next chapter, for our career gitu ya. Buat karirnya itu bakal berguna banget sih pasti untuk di bidang pekerjaan kita nantinya kayak gitu. Oke, mungkin Kak Agatha mau nambahin? Sepakat sama Audi sih. At least seminimal-minimalnya network yang kita punya adalah supervisor kita ketika di sana kan, yang membimbing kita tesis, dosen pembimbing gitu kan. Dan dosen pembimbing di sana itu bukan orang biasa gitu, pasti seorang yang papernya udah banyak, yang ikut organisasi apa, ketua apa gitu. At least itu kita punya relasi dengan beliau. Kalau punya relasi dengan beliau, tetap di-maintain seperti saya sekarang. Kalau misalnya saya mau apply S3, saya mau apply kerjaan, bahkan kerjaan yang sekarang yang saya dapetin ini, yang di UN ini, dengan atas referensi beliau gitu. Jadi saya bisa cantumin email beliau, terus untuk PhD juga apply, saya bisa mencantumkan email beliau. Jadi kalau misalnya mereka mau telepon atau konfirmasi tentang, ini si Agatha nih orangnya kayak gimana, itu
beliau tuh bisa memberikan justifikasi yang positif gitu sehingga mendukung kita untuk diterima. Itu seminimal-minimalnya relasi yang kita punya. Tapi kalau misalnya ternyata emang beyond that, misalnya kita kenal ya udah sama orang yang misalnya aktif di organisasi apa, misalnya global apa, world. Misalnya saya punya teman dia itu aktif di Nutrition Society, itu global networknya for nutrition global gitu kan. Jadi kalau misalnya ada event saya dikasih tahu, ada misalnya publish buku saya dikasih tahu. Jadi kayak sampai sekarang tuh masih sangat berguna, dan yang pasti maksudnya sekedar untuk catch up discussion misalnya weekly atau monthly kayak gitu pasti ada insight yang didapetin yang mungkin kita nggak dapetin kalau kita tidak bernetwork dengan mereka sih. Jadi overall buat jawabannya gitu ya, relasi itu penting banget gitu ya, dan yang paling penting itu mungkin ke depannya gitu, karena kita udah tahu relasi itu penting gitu ya, ke depannya kayak gimana cara kita gitu ya buat nge-maintenance relasi kita itu gitu ya. Nah, kayak gitu. Mungkin bisa terjawab untuk pertanyaan dari Kak Dimas? Iya, sangat puas. Terima kasih Kak Claudia, Kak Agatha. Baik, terima kasih juga Kak Dimas untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Adin nih. Nah, ingin bertanya Kak, kalau study abroad seperti itu selalu ada rombongan atau yang program individu mungkin terkait beasiswanya seperti itu mungkin ya Kak? Apakah dibuka secara kelompok kah gitu ya untuk ininya gitu ya? Secara berbarengan atau mungkin bisa mendaftar secara individu gitu ya? Mungkin seperti itu ya untuk pertanyaannya. Dari Kak Agatha mungkin bisa untuk menjawab. Sebenarnya saya kurang jelas sih, maksudnya beasiswa untuk apply S2-nya atau beasiswa dari EduBroad untuk bantuin mentoring dan sebagainya? Mungkin lebih ke yang beasiswa untuk S2-nya Kak. Oh, beasiswa S2 itu pasti individual sih. Pasti individual, maksudnya kita apply sendiri-sendiri. Ya, maksudnya buru-buru mikirin nasib geng kita gitu ya. Maksudnya untuk beasiswa kan sifatnya kompetitif. Pasti individual sih, pasti sendiri-sendiri. Gitu. Oke, sip. Oke, kita lanjut dulu ke yang raise hand terlebih dahulu ya. Oke, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya pengen diprioritasin gitu ya, kita sangat appreciate gitu buat teman-teman yang bertanya secara langsung seperti itu. Oke. Nah, mungkin bisa lanjut aja ke penanya selanjutnya, itu ada Kak Nabila Fatimah Zahra. Mungkin bisa langsung saja ya. Untuk perkenalan terlebih dulu, terus dari mana gitu asalnya, asal universitasnya. Enggak. Hello, my name is Nabila Fatimah Zahra. I'm from Pakuan University. I'd like to ask about the preparations, like the documents that you need for applying to the UK for the scholarship, like the CV and letter of recommendation from the campus, and also where can I take the IELTS test and what to prepare for the IELTS test too. I think that's it. That's my question. Thank you. Oke, sip. Bisa langsung dijawab dari siapa dulu mungkin? Oh, ini dari Kak Agatha. Okay, mangga Kak Udi mungkin. Yeah. Hi Nabila, thank you for your question. Basically, we're gonna talk about like technical aspects or the application and also anything in detail about scholarships to the UK in the next webinar session, which is going to be on the 19th December, right, Audi? 19th December, soon. But I can tell you a little bit general information about it. First of all, if you would like to apply for to become like a master's degree in specific major that you already know, in a specific major and also in a specific campus or university you already know inside, first you need to prepare for your CV and then motivation letter. The motivation letter will state like, it's not that long actually, it's just one page about the motivation. Why do you think you are the right candidate to be hired or to be accepted in that university? It should be supported by your background, your study plan, like what you are going to do after you graduate from that the program, for example.
and how your current background, maybe your education or working experience, can actually support your position in that program. That's all about the motivation letter. And the third one is a study plan. Study plan is basically you will explain to the university or to the major committee what you are going to do during your study. For instance, you may list what modules that you will take during the program, and also you may want to say something about the thesis topic or dissertation that you would like to write. For instance, you maybe have like a particular interest in some field that you can explore in that study plan. And also, I think it should also include the plan, what you're going to do after the graduation also. And then letter of recommendation, you are correct. You are correct that we need a letter of recommendation either for when you are applying for the program or when you are applying for the scholarships. Basically, if I'm not mistaken, we're gonna need at least like two referees to referee from maybe from your manager or your undergrad supervisor that basically can tell the committee about how you are, how passionate you are in doing the study, how you will be succeeding from this study and everything. And then application, I think you also need to sign the application, other application form. It's just like informal, and also pay for the application fee if that is applicable, because in UCL you need to pay £75 if you would like to apply to go to that university. And yeah, I think we'll go into more details in the next webinar. Maybe you would like to add something, Claudia? Odi? I think Kak Agatha already told about the process, like, and how the steps to do the scholarships. And the most important thing is actually IELTS, right? Okay, you have to know which university you want to take. For example, like UCL, like Agatha, or maybe University of Edinburgh or York. So you have to know like overall band score. Like it's usually around 7 or 7.5 for master degree. I think that's it. That's the most important thing. Yeah. I'm sorry, I think I forgot the nebulous questions about when do you think we need to take the IELTS, right? Oh yeah, I forgot about it. Sorry, aging brain. So I think we all know that the expiration date of IELTS is 2 years. So I guess as long as you are already ready to take the test, because it will be costly, right? Around 3 million rupiah, I think, or 2.8. Around that. Yeah, around 3 million rupiah. And I think it's gonna be costly, and it's gonna be waste if we are taking the IELTS test before we feel ready about ourselves. So I think we need to be ready first. Maybe you can take preparation or learning by yourself about the IELTS itself, and then you will feel like more ready, and then take the IELTS, and you can use the IELTS for the next 2 years, like this year and then next year, and it's going to be expired about 2 years. Okay. Hopefully for the question have already answered by our speaker. Okay. Thank you for Nabila for the questions. Maybe because because we are limited by the time. So for the Q&A session, maybe we'll I think it's enough for today, but kedepannya mungkin kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut gitu ya di sesi yang selanjutnya gitu ya. Karena ya itu tadi gitu ya. Karena nanti akan ada webinar series yang kedua gitu ya, yang tentunya bakal ngejawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih gitu yang disampaikan sama teman-teman di sini gitu ya, tentang mungkin hal-hal teknis gitu ya, hal-hal yang lebih teknis tentang bagaimana sih kita bisa
bisa dapetin kesempatan buat kuliah di luar negeri seperti itu gitu ya. Kurang lebih tadi kalau misalkan aku baca-baca gitu ya, teman-teman lebih banyak gitu ya bertanya tentang hal-hal yang teknis, mungkin nanti bakalan kita coba diskusiin lebih lanjut gitu ya di di seri yang kedua gitu ya di webinar ini. Nah, seperti itu mungkin teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin silahkan gitu ya teman-teman di sini dari panitia juga udah menyediakan gitu ya untuk jangan lupa gitu ya teman-teman mengisi presensi webinar series pertama gitu ya study abroad kita. Nah, mungkin karena untuk sesi Q&A-nya sudah berakhir, kita akan lanjut ke closing statement dari setiap narasumber yang ada di sini nih. Mungkin dimulai dari Kak Audi terlebih dahulu kali ya. Kak Audi, mangga. I hope after this, after our presentations, presentasi aku sama Kak Gata, kalian jadi kepikiran to take a master degree buat di UK ya. So because I think it's a really good opportunity and also a good career path for you guys. That's all. Kasih. Oke. Sip, thank you Kak Audi. Nah, kita lanjut ke Kak Agatha mungkin. Ya, thank you ya Pondasi EduBroad sudah, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Nggak nyangka di hari Minggu ini teman-teman bisa kumpul bareng, dengerin sharing dan belajar bareng. Mungkin silahkan diambil jika teman-teman merasa ada yang penting atau bermanfaat. Semoga ada sih walaupun sedikit ya. Tapi balik lagi, sebelum teman-teman memutuskan apapun, entah itu S2, S3, kerja atau apapun, silahkan temukan dulu why factor-nya. Karena dengan menemukan why factor, pasti teman-teman bisa lebih termotivasi lagi untuk mengejar cita-cita kalian apapun itu. Dan yang pasti jangan pernah ngerasa minder atau rendah diri karena misalnya ya saya mah cuma begini aja sekarang gitu, atau apa kayaknya orang-orang kok keren banget sehingga nggak ada istilah kayak gitu. Jadi usahakan dulu semua semaksimal mungkin, usaha, doa, udah beres deh. Maksudnya jangan sampai kalian rendah diri atau menciut dulu sebelum berperang gitu. Jangan sampai kalah perang sebelum berperang gitu ya. Thank you. Oke, thank you Kak Agatha. Tadi banyak banget gitu ya terkait dengan closing statement yang disampaikan sama Kak Audi dan juga Kak Agatha gitu ya. Mudah-mudahan gitu tadi gitu ya harapannya dari sesi diskusi kita tadi gitu ya, sesi sharing-sharing dari Kak Agatha sama Kak Audi gitu bisa jadi motivasi gitu ya buat teman-teman gitu yang ngeperluas comfort zone-nya teman-teman gitu ya buat kuliah di luar negeri. Nah, seperti itu. Dan juga tadi gitu ya, pesan dari Kak Agatha yang pertama banget teman-teman perlu benahi yaitu why factor-nya gitu ya. Coba teman-teman rumusin dulu gitu ya sebelum teman-teman mutusin biar nanti lebih kuat lagi gitu ya motivasi buat teman-teman kuliah di luar negerinya seperti itu. Nah, mungkin sebagai apresiasi gitu ya dari kami gitu dari Pondasi Kak, ada kenang-kenangan gitu ya cenderamata buat Kak Agatha dan Kak Audi, mungkin dari operator bisa dibantu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak mungkin dari Kak Agatha, mungkin bisa sekalian ini ya, sekalian didokumentasikan. Thank you teman-teman. Oke, aku coba bantu buat ini ya sesi untuk dokumentasinya. Mungkin 1, 2, 3. Oke, satunya lagi mungkin Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, well mungkin hanya itu aja gitu ya untuk kenang-kenangan dari kami Kak. Mudah-mudahan Oke, mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan berharga gitu ya dari kami dan juga jadi penyemangat buat kedepannya gitu ya dari Kak Agatha maupun Kak Audi buat sharing-sharing gitu ya ke teman-teman yang lain gitu ya terkait dengan motivasi kuliah di luar negerinya. Oke, thank you Kak Agatha dan Kak Audi. Thank you semua. Bye-bye. Oke, Kak. Nah, seperti itu ya teman-teman, mungkin kurang lebihnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya sebelumnya atas perhatiannya dari teman-teman semuanya, dan mohon maaf gitu ya atas segala kekurangan dari saya sendiri gitu ya dari awal memimpin jalannya sesi diskusi di webinar series ini seperti itu. Harapannya ya tadi banyak gitu ya, tadi juga Kak Gata gitu ya dan Kak Audi juga menyampaikan sharing pengalamannya gitu tentang kuliah di luar negeri gitu ya, baik itu di Salford University atau di UCL gitu ya. Nah, harapannya itu jadi referensi gitu ya buat teman-teman. Kadang pernah nggak sih kita tuh kayak mikir ketika kita misalkan
searching gitu ya di Google soal universitas tujuan kita gitu ya. Yang mana sih yang perlu kita tuju gitu ya. Kita tuh kan kayak bingung gitu ya. Nah, ketika kita udah dapat gitu sharing-sharingnya secara langsung gitu ya dari orang yang pernah ngalamin kuliah di sana, kita seenggaknya jadi referensi gitu ya buat kedepannya. Oh, kalau misalkan kita mau seperti Kak Agatha, ya nanti masuk ke UCL. Kalau misalkan kita mau kayak Kak Audi, nanti masuk ke Salford University. Mungkin kurang lebih seperti itu gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What an amazing experience, guys. Oh my God, I'm so excited dan sangat-sangat amat terinspirasi ya. My motivation makin bertambah untuk melanjutkan studi abroad gitu, ke luar negeri gitu. Dan harapannya semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Karena kalau misalnya bukan dimulai dari kita, siapa lagi? Karena kita berdiri di kaki kita sendiri, bukan berdiri di kaki orang lain. Dan untuk itu, tetap terus termotivasi ya teman-teman, tetap terus raih mimpi dan berusaha untuk mengejar dan mewujudkan mimpi itu menjadi nyata, karena tidak ada yang tahu terkait dengan rencana Tuhan, terkait dengan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Dan semoga bagi teman-teman semua yang memiliki mimpi besar untuk bisa kuliah di luar negeri, dengan mengikuti kegiatan ini semoga menjadi batu loncatan untuk teman-teman semua untuk bisa menggapai mimpi itu lebih dekat lagi. Dan harapannya juga bagi teman-teman semua, semoga semakin berkembang dan terus berani melangkah untuk mengambil keputusan ke depannya. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport jalannya acara ini dengan sangat baik dan dengan sangat luar biasa, seperti Pondok Inspirasi dan juga Tugu Jatim. Dan untuk itu, saya Nur Wahyudi Saputra bersama tim yang lainnya pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi yang selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, teman-teman semua, sebelum pada live Zoom-nya mungkin kita dokumentasiin kegiatan kita terlebih dahulu ya. Silahkan buat teman-teman semua buat on cam terlebih dahulu, dipasang gitu ya pose-pose terbaiknya gitu ya, pose-pose semangatnya gitu ya buat tadi gitu ya, buat kuliah di luar negeri. Oke. Silakan mungkin teman-teman bisa on mic terlebih dahulu. On mic, on cam ya, mohon maaf. Langsung saja ya. Di screen ada layar ya. Ini untuk layar pertama. Sekali lagi teman-teman yang bisa on cam ya, untuk kita abadikan momen kita bersama ini ya, EduBroad dan Fondasi. Oke, masih ditunggu. Teman. Slide pertama ya, saya capture 1, 2, 3. Oke. Oke, slide kedua. 1, 2. 1, 2. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin bisa silakan kalau misalkan mau lanjut aktivitasnya, tetap semangat buat belajarnya ya. Oke, see you all.